Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Akan Mari bacakan ya suasana asmara sepanjang bulan Desember untuk Sun Moon Rising Venus yang berada di Cancer. Namun sebelum Mari memulai, mari ingatkan dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke baik, Cancer bersama dengan Sidia. Oke ya, aduh. Mungkin di sini tuh Cancer agaknya agak menjauh gitu. Jadi gini aja. Akan ada yang menjauh dalam relationship ini. Entah itu Cancer ataupun ini pasangan Cancer atau saling contek-contekan. Oke, mau menjauh, oke aku juga menjauh. Nah, kira-kira gitu. Yang penting di sini tuh bisa rasa keharmonisannya berkurang. Lebih banyak di situ kayak pikiran-pikiran curiga, pikiran yang menganggap salah, ya kamu salah, kamu keliru, kamu nggak benar, kamu nggak baik. Nah, yang gitu-gitu itu pikiran-pikirannya. Wah, kamu mau menyakiti aku, wah kamu menyengsarakan aku dan segala macam. Jadi tak tampak di sini tindakan yang mau bikin happy. Bisa memang juga tidak mencoba untuk menyakiti, ya. Maksudnya tidak ada di situ tuh tindakan frontal yang saling baku kata, ya, atau mungkin juga pukul-pukulan fisik gitu ya. Nah, itu bisa memang tidak ada. Tetapi untuk kehangatan secara internal ini juga tidak terjadi. Beberapa akan lebih banyak memilih diam, tidak bersuara, udah kasih jarak saja sudah. Nah begitu. Tapi boleh di sini tuh saling memikirkan. Nah di sana ya, saling memikirkan. Namun dalam saling memikirkan ini lebih banyak memorinya, memori yang gak enak daripada memori yang enak. Sekalipun terpikir di situ memori yang enak, nggak tahu-taunya tuh justru bikin luka, bikin sakit. Dulu kami bahagia loh, kok sekarang jadi tidak bahagia lagi ya. Dulu kami akrab nih, lebih banyak akurnya nih, kok sekarang jadi kayak gini. Sedih jadinya. Ada rasa kayak putus asa di sini, ya. Rasa putus asa ini tuh semakin mengembangkan pikiran-pikiran negatif di sana. Jadi ini bisa merasa menjadi korban. Entah itu dua-duanya yang merasa jadi korban atau salah satunya. Gitu ya. Pokoknya ada yang merasa dirugikan di sini. Nah, begitu. Tetapi energi dari pasangan Gemini, saya rasa orang ini tuh orang yang sedingin apapun dia ke Gemini. Cancer. Allah ya Tuhan, kok kesebut juga Gemini ya. Cancer, sorry. Sorry ya kalau Mari dari tadi sebutnya Gemini ya. Ini pembacaan untuk Cancer. Sekiranya pun pasangan Cancer ini, katakan dia di sana melakukan banyak hal, ya, yang cenderung kayak menyakitikah atau dia membiarkan dirinya disakiti oleh Cancer di sini. Namun herannya Mari, orang ini tuh sebenarnya belum sanggup kemana-mana. Kayak gitu ya. Dia bisa bilang, kamu membohongi aku, Cancer.
kamu mencurangi aku kanker. Gitu ya. Oh, kamu gak baik sama aku. Sikap apa itu sikap yang kamu lakukan? Sikap dajjal itu. Gitu ya. Boleh hanya 1, 2, 3 saja sikap baiknya kanker. Selebihnya udahlah. Tadi kayak jelmaan dajjal, kayak jelmaan Lucifer. Namun tidak bisa dia segampang itu juga melepaskan kanker ini. Tidak bisa. Gitu ya. Kadang-kadang rasa sakit itu juga bisa mengunci diri. Gitu ya. Ada orang kan ketemu sama rasa sakit itu men-trigger diri untuk pergi. Lah, yang ini pasangannya kanker ini. Triggernya sikap kanker ke dia. Justru bikin dia kayak kuat untuk menetap. Alamak. Kayak gitu. Dia bisa kayak menggambarkan, alah seram kali masa depan dengan kanker. Tapi pikirannya aja tuh yang bilang itu seram. Perasaan sebentar aja tuh yang ngeri, takut, sedih, gelisah. Tapi dia gak kemana-mana ini orang. Di sana ya, gak kemana-mana. Nah, andaikan pun misalnya justru pembacaannya terbolak-balik, dia yang nyakitin kanker. Tapi masih mau juga ini orang tuh kayak berharap kalau kanker itu tuh sabar ngadepin dia. Jadi ibaratnya gini ya, duka apapun yang datang di sini, perih apapun yang datang, sakit apapun yang datang, dia yang kayak, ayo kita tetap jalani. Di situ. Walaupun dia kayak orangnya emosionalan. Ya, temperamen. Tak kunjung juga tak tertutup kemungkinan kalau dia pun ngelakuin sesuatu. Tapi kalau untuk pisah lepas, enggak gampang. Di sana ya. Ya oke, aku melakukan kesalahan sama kamu kanker, tapi kamu jangan kemana-mana. Gitu. Atau ya tadi, memang kamu menyakiti aku teramat sangat luar biasa, tapi belum bisa aku kemana-mana. Minimal ya, dia bisa aja memang berjarak dari kanker, tapi pikiran dan perasaannya nempel aja sama kanker. Nempel. Kadang-kadang dia memang menjauh, tapi dia pun satu sisi pun berharap. Kalau kanker, ngechatting dia kah, telepon dia kah, datang menjumpai dia kah, bersikap hangat lah, bersikap lembut lah, tunjukkan cinta lah. Jadi bukan berarti dia, aku kabur dari kamu, aku menjauh dari kamu, aku cuekin kamu, aku bikin jarak antara kita. Kamu juga lakukan hal yang sama ya. Please jangan usik aku. Please menghilang saja misalnya. Please juga ngelakuin jarak juga. Ciptakan jarak juga. Enggak. Orang ini tidak seperti itu. Masih mau dia. Walaupun dia takut juga ini memang berharap ya. Takut dia berharap. Namun kalau ditanya sungguh-sungguh ke jiwanya, masih ada keinginan untuk bersama. Nah, begitu. Walaupun dia tahu, kalaupun bersama, ceritanya tidak baik juga, gitu ya. Menyakiti dan tersakiti, ini masih besar peluangnya untuk terjadi. Nah kita. Cuman kadang-kadang manusia ya begitu ya. Ada kayak kontradiktif gitu kan.
Mau kontradiktif gitu. Faktanya adalah begini, pengalamannya adalah begini, ya. Kemudian menghasilkan sikap yang begitu, tapi di saat melakukan sikap yang begitu juga ada manuver-manuver lainnya. Bilangnya mau pergi tapi masih asik lihat spion belakang. Gitu. Bilangnya mau menjauh tapi masih membiarkan pikiran dan perasaan terobok-obok. Gitu. Sama aja dua-dua. Cancer juga kurang lebih sama. Gitu ya. Cancer bisa, memang dia tahu. Ya, ini loh, ada sikapnya aku tuh yang nggak baik misalnya. Ya, ada sikap yang nggak baik. Dia bisa sadar ada keegoisannya dia. Dia bisa sadar ada kejahatan yang dia lakukan. Ada kebodohan yang dia lakukan. Tapi untuk berubah belum mampu dia nih, belum bisa. Kadang-kadang dia kalau melakukan kesalahan sama pasangannya, mau dia menyesal. Tapi itu bisa hanya kayak sekedar penyesalan saja. Jadi bulan Desember ini bisa ya, banyak kaum Cancer yang menyesali sikapnya dia kepada si pasangannya. Kenapa ya terjadi kayak gitu? Kok aku bikin dia begini, begitu, dalam artian yang gak enak. Tapi itu hanya akan berkecambuk saja dalam pikirannya. Bodohnya aku, tololnya aku gitu ya. Gak ada otaknya ini si Cancer ini. Dia bisa monolog ke diri dia sendiri. Dia bisa pukul diri dia sendiri, ngebego-begoin diri dia sendiri. Tapi kalau untuk berubah, mari rasa pun dia agak susah. Karena itu boleh jadi sudah tabiat, udah jadi kebiasaan, ngamuk-ngamukan, curang misalnya gitu, atau apapun itu ya. Tapi hanya sebatas di penilaian saja yang dia tahu ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Hanya sebatas di situ aja. Nggak ada langkah selanjutnya di situ. Itu ya. Karena ini Cancer ini tuh orang yang haus akan bahagia ya. Orang yang kayak kepengen hidup itu tuh berorientasi kepada dirinya dia. Jadi kayak semua manusia di muka bumi ini tuh kalau bisa datang mensupport rasa bahagianya dia. Dalam pencaharian kebahagiaan inilah jadi topik yang agak sulit bagi Cancer. Jadi kalau misalnya Cancer di sini tuh orang yang berselingkuh, terkoneksi dengan sekian wanita, sekian pria. Itu hanya dalam rangka upayanya dia memuaskan kekosongan batinnya. Tapi dia nggak tahu orang jadi korban. Dia bisa nggak paham kalau orang jadi korban di sana. Atau dia pun tidak paham bahwa mencari keluar diri, bahagia, kecukupan secara emosional, dicari dari luar diri, itu hal yang sia-sia. Sampai kiamat tidak kurang 1 detik, tidak akan dia dapat. Nah kayak gitu. Selalu bilangnya, aku tidak happy, aku tidak happy. Gitu. Memang mungkin lagi-lagi bisa jadi
ada sikap laku dari si pasangan. Ngapain gitu ya, yang nyakitin dia. Sekalinya dia tersakiti, ini bisa dia langsung gamang ini kansernya. Gitu ya. Langsung gamang dia. Goncang dia di sana. Oh, itu bikin dia stres. Akhirnya dia berlarian ke sana, ke sini, ke situ, pakai cara ini, pakai cara itu, untuk kembali menetralkan perasaannya dia. Gitu ya. Tapi dia nggak tahu sebanyak atau sesering apa dia berlari ke sana ke sini, itu hanya akan bikin dia lelah sendiri. Ya, menyedihkan juga lah jiwa yang kayak gini. Menyedihkan lah. Ya. Dia pun ternyata di sini kan sakit gitu loh. Sakit dia. Dan untuk mengobati rasa sakitnya itu tuh, ya mungkin untuk saat sekarang dengan kebijaksanaannya dia seperti ini, ya ugal-ugalan sikapnya. Gitu ya. Ugal-ugalan sikapnya. Jadi kalau Mari bilang dalam hubungan ini tuh hambar ya. Rasa bahagia itu tuh bisa cenderung jauh banget. Tidak terlihat mungkin rasa bahagia di sini. Nggak terlihat. Hanya ada rasa sakit. Dan memberikan rasa sakit itu. Menularkan rasa sakit itu ke orang lain. Gitu. Saling rindu. Ada. Saling rindu. Tapi dalam rindu ini tuh tidak boleh diungkapkan, tidak boleh dikasih tahu sama dia. Dua-duanya ya, dua-duanya. Tidak boleh ada yang tahu rasa rindu ini. Biar ku simpan sendiri. Ya. Atau dia tidak boleh tahu, gitulah. Oke, mungkin sama siapa gitu ya disampaikan. Aku terpikir, aku teringat sama dia. Disampaikan ke orang lain, tapi tidak disampaikan langsung ke objek yang dirindui. Tidak disampaikan pada objek yang dirindui. Beberapa ini bisa kayak yang ceritanya gantung ya, relationshipnya gantung. Dibilang iya relationshipnya ada, belum tentu ada. Dibilang ndak ada, lu yo ada. Statusnya mungkin gitu di sana. Tapi koneksinya ini ya, koneksi untuk hangat, koneksi untuk berinteraksi yang baik, ya, nggak usahlah intens, tapi ada 1-2 kali interaksi yang baik. Mari rasa gagal untuk dilakukan. Niatan-niatan ada, tapi terhenti. Hanya sampai di batas niatan. Gitu ya. Tak ada sikap nyata di sana. Begitu, ya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, berikut ada energi dari Pisces di situ, berikut ada energi dari Sagittarius. Oke ya, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.